Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Nama anggota yang pertama Nelson Fahri Ramadan, 2 Muhammad Faiz Aska, yang ketiga Fahrin Prakasawibowo. Kami akan menjelaskan bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi sepadanya artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan ini, mengizinkan seluruh rakyat warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi, meskipun bermuara pada tujuan yang sama. B. Ciri pokok berjalannya proses demokrasi. 1. Pemerintahan menjalankan kehendaknya dan kepentingan rakyat. 2. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pemerintah. 3. Adanya mekanisme tanggung jawab pemerintah. Yang C. Kriteria menentukan situasi demokrasi. 1. Keadilan. 2. Keamanan. 3. Afeksi. 4. Kebebasan. 5. Peradaban. 6. Kesejahteraan. Terus ada lagi klarifikasi demokrasi. Cara menyampaikan pendapat, titik berat perhatian, wewenang, dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Cara menyampaikan debat antara lain bisa seperti demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Titik berat perhatian yaitu ada demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi campuran. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan prasyariat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi dengan 10 pilar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: A. Demokrasi berkebutuhan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi dan menggunakan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan semata-mata, tetapi menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia, menghormati hak asasi manusia dan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. G. Demokrasi pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah, pembatasan terhadap kekuasaan negara. I. Demokrasi dengan kemakmuran, ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran rakyat Indonesia. J. Demokrasi yang berkedaulatan sosial, keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Demokrasi mengandung beberapa nilai moral yang bersumber Pancasila, yaitu 1.
persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 4. Mengambil keputusan dengan cara musyawarah hingga mufakat. 5. Mengutamakan persatuan nasional. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945 hingga 1949. 1. Akuntabilitas maklumat pemerintah. Tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, 14 November 1945. Rotasi kekuasaan pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat daripada pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. 3. Rekrutmen politik dengan maklumat Wapres. Kemungkinan terbentuk sejumlah partai politik menjadi pelekat dasar bagi sistem kepartaian. 4. Pemilihan umum pemilu belum dapat dilaksanakan. 5. Pemenuhan hak-hak dasar, pemberian hak politik penyeluruh. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai 1959. 1. Akuntabilitas. Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 aspek. 2. Rotasi kekuasaan. Kehidupan pertanian boleh dikatakan memperoleh peluang yang besar sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. 3. Rekrutmen politik. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat penting dalam proses politik yang berjalan. 4. Pemilihan umum. Pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955. Tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua warga dapat memanfaatkan dengan maksimal. C. Pelaksanaan demokrasi Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Pertama, akuntabilitas telah terjadi pemasangan HAM, yaitu hak sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan tulisan. 2. Rotasi kekuasaan, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan, dan proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, rekrutmen politik. Rekrutmen dilakukan tertutup. Yang keempat, pemilihan umum menguburnya sistem kepartaian. 5. Memenuhi hak-hak dasar manusia menjadi lemah. D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998. 1. Akuntabilitas. Sikap akomodatif terdapat tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. 2. Rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan hampir tidak pernah dilakukan. 3. Rekrutmen politik. Sistem rekrutmen dilakukan secara tertutup. 4. Pemilihan umum. Pemilihan yang terjadi kecurangan. 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Hak dasar manusia masih lemah. E. Pelaksanaan demokrasi Indonesia pada tahun 1998 hingga sekarang. Pertama, akuntabilitas masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. 2. Rotasi kekuasaan dilakukan dan mulai pemerintah pusat sampai tingkat desa. 3. Rekrutmen politik. Sistem rekrutmen dilakukan secara terbuka. 4. Pemilihan umum. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis. 5.
pemenuhan hak-hak dasar. Hak dasar rakyat terjamin.